Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu masih memberikan kepada kita nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat rasa aman, nikmat dijauhkan dari segala malapetaka, musibah dan peperangan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para istri beliau, segenap sahabat beliau, dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti manhaj, mengikuti tata cara beragama beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT menurunkan ilmunya sehingga kita bisa mempraktekannya dan sebagai bekal untuk menghadapnya kelak. Di pertemuan yang lalu kita masih membahas tafsir dari tasyahud akhir. Qala al-mu'allifu Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi, qauluhu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan Allah karuniakan kepadamu wahai Nabi, dan rahmat dari Allah dan keberkahan dari Allah untuk engkau. Tad'u li nabi bisalamati wa rahmati wa barakah. Kita mengucapkan doa keselamatan, doa rahmat, doa keberkahan. Wa hada dalilun ala annahu la yastahiqu al-ibadata, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak boleh, hukumnya haram untuk disembah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah saja. Walladzi yun'alahu, Rasul saja diberikan penghormatan, yaitu kita berdoa untuk beliau. Ma yud'a ma'allah, maka tidak pantas Rasulullah dimintai doa. Beliau sudah pindah ke alam barzakh, di tempat yang mulia, di Rafiqul A'la. Jadi seorang muslim yang paham apa yang dia ucapkan setiap membaca tasyahud akhir, kalau dia paham apa yang diucapkan, mustahil dia berbuat syirik. Mustahil dia meminta-minta kepada Rasulullah yang telah wafat. Namun aneh juga ya, banyak orang-orang yang katanya berbahasa Arab ya. Saya ada videonya itu. Dia mengucapkan permintaan
pertolongan kepada keluarga Nabi. Ya madad, ya madad, ya madad, madad, ya Ali, madad, madad, ya Husain, ya Hasan, ya. Ucapan-ucapan yang intinya adalah meminta, berdoa kepada keluarga Nabi. Nabi saja tidak boleh, apalagi keluarga Nabi. Ketika seorang paham apa yang dia baca, ketika membaca Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, mestinya tidak mungkin berbuat syirik. Tidak mustahil melakukan kesyirikan. Mustahil minta pertolongan kepada Nabi sementara beliau sudah wafat. Tad'u li Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamati wa rahmati wa barakati idza fahuwa sallallahu alaihi wasallam muhtajun. Kaum muslimin berapa miliar, berapa juta kaum muslimin yang melakukan sholat, mendoakan, meminta kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan, rahmat, keberkahan kepada beliau, menunjukkan beliau adalah muhtaj. Apa makna muhtaj? Beliau juga butuh, sama-sama butuh. Ya. Wal muhtaju la yakunu ilahan wala ma'budan. Sesuatu yang butuh tidak berhak untuk dijadikan kesembahan. Amallahu fala yad'u ahadun lahu subhanahu bisalamati war rahmati wal barakati li'annahu as-salamu wa minhu as-salam. Sedangkan Allah tidak butuh untuk didoakan karena Allah itu sendiri memiliki nama As-Salam. As-Salam maknanya yang memberikan keselamatan. Yang memiliki keselamatan tentu saja tidak mungkin diberikan keselamatan. Dia yang memberi, kita yang meminta. Wa huwa rabbu jami'i wa fawqihim. Dialah zat yang mengatur seluruh yang ada di alam semesta, semua berada di bawahnya. Walaysa fawquhu ahdun hatta yud'a. Tidak ada seorang pun yang di bawah Allah SWT melainkan ia pasti meminta. Bikhilafir Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salatu wassalamu makhlukun wa huwa asraful basar. Berbeda dengan Rasul, beliau adalah makhluk, beliau adalah asraful bashar, manusia yang paling asraf, yang paling mulia. Sarfallahu wa karramahu bin nubuwati wal ubudiyyati war risalati fa huwa abdun wa rasul. Allah memberikan kemuliaan dengan kenabian, dengan risalah. Beliau adalah hamba dan rasul. Yuta'u wa yuttaba'u wa yusaddaqu wa yuhabbu a'zamu min mahabbatil mali wa nafsi. Beliau wajib ditaati, diikuti, dibenarkan, dicintai lebih dari kecintaan kepada harta dan nyawa. Jadi kita mengorbankan nyawa dalam rangka untuk mencintai Rasulullah, justru itu adalah diperintahkan. Ya. Misalnya ada orang yang menginjak-injak kehormatan Rasulullah, kita bernahi mungkar sampai kita kehilangan nyawa, maka itu termasuk di antara bentuk realisasi dari ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Tidak dibiarkan. Ya. Jadi mengorbankan nyawa dalam menjaga kehormatan Rasulullah ini termasuk perkara yang disyariatkan, terpuji. Ya. Lakin la yu'badu. Meskipun demikian beliau tidak berhak untuk disembah. Karena ibadatu haqqullahi, karena ibadah itu haknya Allah. Wa man abada rasulah faqad sarfa haqqallahi li ghairihi. Barang siapa yang menyembah Rasulullah, sungguh ia telah memalingkan yang seharusnya menjadi haknya Allah kepada selainnya. Ada sebuah sholawat yang dikritisi oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang mana sholawat ini sering dibaca di masjid-masjid
dijadikan nasyid, ya, dijadikan puji-pujian. Di antaranya syair yang berbunyi tunhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunaru bihil ragaibu. Ya, kalau kita bedah maknanya, ucapan-ucapan ini menjurus kepada kemusyrikan. Ya, boleh dicek nanti di rumah, ketik Sholawat Nariyah Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sholawat Nariyah. Ya. Tunhalu bihi al-uqadu, terpurai dengan perantaraan Muhammad segala ikatan-ikatan yang sulit. Ya. Wa tanfariju bihil qurabu, telah hilang dengan Muhammad segala kesedihan. Kesedihan itu letaknya di mana? Di dalam batin. Siapa yang mampu menghilangkan kesedihan? Allah SWT. Ya. Wa tuqda bihi al-hawaiju, dan terpenuhi dengan Muhammad segala kebutuhan. Segala kebutuhan. Kebutuhan makan, minum, materi atau immateri. Tidak bisa ada yang melakukan ini, ya, kecuali Allah saja. Rasulullah itu hanya mampu mentransfer bimbingan berupa irsyad, hanya menyampaikan ilmu saja. Ya, beliau tidak bisa memenuhi kebutuhan setiap hamba. Wa tunalu bihi ar-ragaibu, dan dengan Muhammad tercapailah semua keinginan. Ini sholawat yang menjurus kepada kemusyrikan. Para sahabat mereka berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Mereka adalah ahli bahasa Arab. Walaupun demikian, mereka tidak pernah berkreasi membuat sholawat-sholawat sintetis, tidak pernah. Mereka mencukupkan dengan sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang menjadikan pegangan Majelis Tarjih. Majelis Tarjih memberikan peringatan tidak boleh mengucapkan potongan sholawat nariyah tadi. Awalnya tidak ada masalah, tengahnya Allahumma sholli sholatan wa salaman taman ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Nah, tengah-tengahnya yang tadi tunhalu bihi uqadu wa tanfariju bihi qurabu, gitu ya. Wa tuqda bihi hawaiju wa tunalu bihi ragaibu. Ya. Dulu saya juga mengucapkan ini karena nggak paham. Ya, mudah-mudahan Allah memaafkan. Ya, karena kita nggak tahu. Ya, kalau kita buka dengan kamus Munawir saja, kita akan dapatkan arti yang menjurus kepada kemusyrikan. Inilah pentingnya tabligh, pentingnya dakwah. Jangan sampai umat dibiarkan tenggelam dalam kebodohan dan kejahilan. Ya. Qauluhu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Lanjutan dari ucapan tasyahud akhir, semoga keselamatan Allah berikan kepada kita, termasuk yang mengucapkannya, imam dan makmum, dan semoga Allah berikan keselamatan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Kita butuh keselamatan karena selain Nabi pasti seorang itu memiliki dosa, memiliki kesalahan. Kita butuh keselamatan, selamat di alam barzakh, selamat melewati siratal, jembatan di atas neraka. Tusallimu ala nafsik, ketika kita mengucapkan assalamu alaina, sesungguhnya engkau sedang meminta keselamatan kepada Allah untuk keselamatan dirimu. Biqaulika assalamu alaina, yaitu saat mengucapkan assalamu alaina.
qauluhu wa tusallimu ala kulli abdin shalihin fis sama. Ketika kita mengucapkan wa ala ibadillahi shalihin, hamba-hamba Allah yang saleh, baik itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi, di langit seluruh para malaikat, demikian juga malaikat-malaikat yang turun ke bumi, minal mu'minin, demikian juga orang-orang yang beriman, yang bertauhid, minal insi, baik itu dari kalangan manusia, wal jin ataupun jin. Jika kita mengucapkan wa ala ibadillahi shalihin, jin muslim mendapatkan doa. Fa kullu abdin shalihin fis sama'i wal ardi tashmulu hadhihi da'wah. Setiap hamba Allah yang saleh baik di langit maupun di bumi tercover ya, dengan ucapan wa ala ibadi shalihin. Qauluhu wassalamu du'a'un tad'u lahu bis salamati. Qauluhu wassalihuna, orang-orang saleh yang disebutkan dalam shalawat di tasyahud akhir, wassalihun yud'a lahum wala yud'auna ma'allah. Orang-orang saleh mereka berhak didoakan walaupun mereka sudah wafat, apalagi yang masih hidup ya. Dan tidak pantas mereka dimintai doa sebagai tandingan selain Allah. Yaruddu al-mu'allifu rahimahullah ta'ala al-ladina yaquluna ashabal kubur. Secara tak langsung penulis memberikan nasihat kepada orang-orang yang menyembah kuburan, yang mengkeramatkan kuburan. Ucapan mereka direkam oleh para ulama. Mereka melakukan penelitian, terjun langsung ke masyarakat. Ya. Orang-orang yang ada di kuburan mereka mengatakan hada rajulun salihun. Orang yang ada di makam ini orang yang saleh. Wa yad'una min dunillah bal huwa yud'alahu fa huwa muhtajun ilaika bi an tad'uwa lahu bil maghfirah war rahmah fa huwa murtahinun fi qabri la yamliku li nafsi. Orang-orang yang telah berada dalam barzah mereka butuh untuk didoakan. Mereka butuh kepada doa kita, butuh untuk dimaafkan dosa-dosanya, butuh untuk diberikan rahmat. Sementara mereka jasadnya terikat di dalam kuburnya, tidak bisa kemana-mana, la yamliku li nafsihi, tidak bisa berbuat apa-apa. Fadlan an ghairihi, tidak bisa memberikan manfaat kepada selain dirinya. Jadi orang yang sudah mati itu tidak bisa memberikan manfaat, ya, tidak bisa memberikan keberkahan. Naf'an wa la yastati'u an yuzila anha ma biha, tidak mampu untuk menghilangkan mara bahaya yang ada pada dirinya. Karena tidak setiap orang yang dikubur itu mengalami nikmat kubur terus, ya. Bisa jadi di awal dia masuk alam barzah, dia disiksa dalam waktu beberapa lama untuk dicuci dosanya. Terserah Allah yang Maha Kuasa apakah dibersihkan di alam barzah atau dilanjutkan nanti di hari kiamat. Tergantung kadar dosanya. Ada juga orang yang mendapatkan nikmat kubur karena dosanya sedikit. Di alam barzah ia disiksa, dibersihkan dosanya dengan kehendak Allah, disucikan karena dosanya sedikit, ya. Atau dia mendapatkan doa dari anak-anaknya yang saleh, mendapatkan doa dari kaum muslimin, sehingga ia mendapatkan nikmat kubur setelah mengalami fitnah kubur. Fakaifa tud'auhu, fakaifa tad'uhu min dunillah, bagaimana mungkin engkau berdoa kepada Dia
isfa'li. Mustahil seorang muslim yang paham tentang tauhid di samping kuburan yang dikeramatkan dia mengucapkan apa? Ya fulan isfa'li, berikan aku syafaat. Apakah ada? Banyak. Tahun 2016 ya, saya melakukan riset ke sebuah pemakaman yang dikeramatkan. Saya ngambil 2 sampel ya, sampel ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, saya uji ya, dengan hipotesis. Saya tanya, untuk apa datang ke sini? Ya, jawabannya kurang lebih sama. Keimanan saya sudah usang, keimanan saya sudah menurun. Cara meningkatkan keimanan adalah saya beribadah di makam ini untuk mendapatkan keberkahan. Dan saya berharap orang yang mati ini adalah orang saleh, bisa memberikan syafaat kepada saya. Itu ucapannya. Walaupun tidak semuanya, ya, walaupun tidak semuanya, tetapi ada, bahkan banyak, ya, banyak. Sampai sekarang, ya, tidak perlu disebut nama makamnya. Ini saya datang sendiri. Ya, kemudian saya foto, saya presentasi di Masjid Hidayatullah sebelum saya menyampaikan kitab yang berjudul Syarhu Al-Qawaidil Arba'. Karena kitab itu membantah orang-orang yang mengkultuskan atau mengkeramatkan kuburan. Supaya masuk nyambung, saya berikan mukadimah dulu. Ya. Karena masyarakat ini heterogen, tidak seperti masyarakat Muhammadiyah. Ya. Orang Muhammadiyah lebih gampang ya, dipahamkan. Ini di situ masyarakatnya umum, jadi saya perlu ada data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Ucapannya sama kurang lebih, isfa'li, agisni, ya, tolonglah saya, farraja kurobi, ya, hilangkan kesedihanku, waqad quli'a jasaduhu, sementara yang di makam tersebut jasadnya telah hancur. Jasad yang diawetkan adalah jasad para nabi. Ada pun selain para nabi hancur, kecuali ada beberapa jasad yang memang kalau pendaki tidak hancur. Wa huwa muhtajun laka, orang yang dikubur tersebut lebih butuh kepada orang yang masih hidup. Aina uqul musyrikin, kemana akal-akal sehat kalian? Wa qad istanbata al-mu'allif rahimahullah ta'ala min at-tasyahhud makna ikhlasil ibadah lillah. Kalau kita merenungkan ya tasyahud akhir dengan penghayatan yang mendalam, mustahil orang yang mengucapkannya itu melakukan kesyirikan. Ini pentingnya kita memahami apa yang kita ucapkan itu jauh lebih penting dari sekedar mengucapkan, tapi tanpa menghayatan. Baik, kita lanjutkan lagi. Berapa menit lagi? Selama ya. Nanti saya kasih. Qauluhu asyhadu, yakni qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sambungan dari teks tasyahud akhir. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tashhadu syahadatal yaqini an la yu'badu fil ardi wa la fis sama bihaqqin illallah. Seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, aku bersaksi tidak ada sembahan yang pantas disembah dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mengucapkan syahadat dengan penuh keyakinan bahwasanya tidak ada yang disembah di permukaan bumi dan juga di langit kecuali Allah saja. Wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah bi annahu abdun la yu'bad. Demikian juga ketika mengucapkan anna Muhammadar Rasulullah, sungguhnya engkau adalah utusan Allah, maksudnya adalah bi annahu abdun la yu'bad. Engkau adalah hamba
Engkau adalah utusan yang tidak layak disembah. Wa rasulun la yukadzdzab. Demikian juga hak seorang rasul tidak boleh didustakan. Bal yuta'u wa yuttaba'u. Bahkan wajib untuk ditaati. Sarafallahu bil ubudiyah. Beliau memberikan kemuliaan kepada Rasulullah SAW secara khusus. Wa dalilu qauluhu ta'ala tabarakalladzi nazala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hamba-Nya, maksudnya adalah kepada Rasulnya. Liyakuna lil alamin nadhira, agar beliau menjadi pemberi peringatan untuk seluruh alam. Qala Asy-Syarih, berkata pensyarah kitab ini Syekh Abdul Aziz Ar-Razi, qauluhu asyhadu yakni ukirru wa a'tarifu wa usaddiqu bi an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapan asyhadu kalau diterjemahkan secara lebih luas maknanya adalah ukirru, mengikrarkan, ya, mengucapkan, ya, tidak dengan bahasa isyarat tapi dengan lisan, memahami apa maksudnya yang diucapkan. Wa usaddiqu, membenarkan, ya, bahwasanya tidak ada sesembahan yang pantas disembah dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusannya. Wa hunaka ma'budatun bil batil. Dan sesembahan yang ada di permukaan bumi ini banyak sekali yang batil. Penulis memberikan contoh ibadatu ashabil kubur, ya, penyembahan kepada kuburan, wa ubadatu malaika, ada juga yang menyembah malaikat. Saya pernah baca sinopsis salah satu film Hollywood, ya, yang dibintangi oleh Jackie Chan, satu lagi saya lupa, ya, negro keturunan Amerika itu. Jadi si negro keturunan Amerika ini ketika akan pamitan dengan anaknya, di sinopsisnya itu diterangkan di situ, mengajarkan anaknya, ya, anakku, ayo kita berdoa sebelum ayah cari nafkah, kita berdoa dulu. Berdoanya apa yang diucapkan? Wahai malaikat barat, wahai malaikat timur, wahai malaikat utara dan selatan. Wah, ini mengajarkan kesyirikan. Di sinopsisnya ditulis seperti itu, ya. Kan nggak mungkin sutradara itu mengetik, ya, sinopsis tanpa ada referensi, ya kan? Nggak mungkin sembarangan, ya. Wa hunaka man abada syajara, ada juga yang menyembah pohon, ya. Pontianak mungkin nggak ada, ya, menyembah pohon, ya. Wal ma, ada juga yang menyembah air. Di mana? Ada yang tahu? Sungai Gangga, menyembah air itu. Kalau nggak ada airnya nggak mungkin sembah, ya, kering, nggak mungkin. Bukan sungai namanya. Bal wa man abadal furuja. Nah, ini di India lagi. Bahkan ada yang menyembah ayam. Boleh dicek, ya. Ayam di India itu ada yang disembah. Hatta yuqala anna fil Hindi, ya, di India mi'atul ma'budat, banyak sekali sesembahannya. Ratusan, kata beliau. Minha ibadatul furuja, ya, penyembahan kepada ayam, ya, ini unik sekali. Wa hunaka ubadu asyaiton, demikian juga ada yang menyembah setan. Sara ya'buduna syaitana min dunillah. Wa qad qala ta'ala alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu asyaiton. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yasin, bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian wahai keturunan Adam, janganlah kalian menyembah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, lakum aduwwun mubin, musuh yang nyata. Wa'buduni, sembahlah aku saja, hadza siratul mustaqim. Sembahlah aku saja, inilah jalan yang lurus. Ya, jadi saya pernah membaca sebuah kitab bertuliskan tulisannya bahasa Indonesia tapi bahasanya bahasa Sunda. Di dalamnya amalan-amalan yang diperuntukkan kepada jin-jin yang menuliskan mantra-mantra yang diilhamkan kepada seorang dukun. Ya. Permohonan apa saja yang mengandung maksiat,
mau memisahkan suami istri ada, mau memelet seorang perempuan yang tidak suka dengan kita ada. Amalannya cuma satu, puasa. Ya, semakin berat keinginannya, semakin lama puasanya. Ya, itu saya temukan di rumah yang saya beli dari tetangga saya. Ya, nggak tahu dibersihkan kan, dihilangkan atau siapa yang membakar. Tebal segitu, bahasanya bahasa Sunda, tapi nggak ngerti Sundanya, mungkin Sunda abad lama ya, susah untuk dipahami ya bahasanya. Ya. Yang jelas di situ ada perintah puasa. Jadi mulai 1 hari, mulai 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, ya, untuk mendapatkan keinginan dari mantra tersebut. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kita bacakan. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Masih lama ya tentang tasyahud ini. Ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada diskusi ada